Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Mari kita awali dulu dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat izin buat kita sekalian, kita dihadirkan kembali oleh Allah di rumahnya ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita yang sekaligus menjadi kebutuhan kita untuk mengkomunikasikan kita kembali kepadanya. Semoga seluruh upaya kita pada hari ini, mulai tadi bangun tidur, insya Allah sampai kita akan tidur kembali nanti malam, Allah meridhoi seluruh aktivitas kita. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, insya Allah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita di seputar akidah. Namun sedikit saya ingin mereview pembahasan kita pada 2 bulan yang lalu, yakni di bulan September. Pada saat itu kita sudah memahami bahwa secara garis besar ajaran Islam itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah akidah, ilmunya adalah tauhid. Yang kedua adalah syariat, ilmunya adalah fikih. Dan unsur yang ketiga adalah akhlak, ilmunya adalah tasawuf atau tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Nah, itu secara garis besar yang kita sampaikan atau yang sudah kami sampaikan pada 2 bulan yang lalu. Kemudian pembahasan kita sudah sampai pula bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, apa yang tercantum di dalam Quran surat Al-Ikhlas pada saat itu, yaitu kita tekankan di ayat yang pertamanya, Qul huwallahu ahad. Kenapa Allah menggunakan kata huwa dalam konteks grammar kata bahasa Arab? Maka kata huwa itu adalah dalam bahasa Indonesia sama seperti kata ganti orang ketiga. Maka kata ganti orang yang ketiga ini menunjukkan orang yang tidak terlihat oleh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita cerna, zatnya. Sehingga dari sinilah kita tidak boleh meraba-raba atau mereka-reka siapa Allah, bagaimana zatnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini jelas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibenarkan secara agama. Nah, itu yang sudah kita paparkan. Kali ini saya akan memasuki pembahasan kita. Saya menggunakan metode apa sih? Nah, ini barangkali ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian referensi-referensi yang saya ingin pakai dengan referensi apa, marajihnya itu apa? Itu yang kita ingin pahami. Kalau kita ingin memahami dalam konteks metode atau juga metode konteksnya adalah referensi, maka bagi kita tidak lain tidak bukan metodenya adalah metode apa yang sudah dikembangkan oleh para ulama-ulama kita dulu yang disebut dengan ulama salaf. Beda ya Pak? Salaf
salafi itu nggak sama. Kalau salaf itu arti letternya di masa dulu. Kalau salafi jadi pengikutnya. Jadi kalau orang mengatakan mengatasnamakan saya adalah salafi, berarti dia pengikut ulama salaf. Nah, ini yang harus kita bedakan dalam arti salaf dengan salafi. Jadi salafi ini untuk menunjukkan pengikutnya. Sama kita bilang Muhammad dengan Muhammadi atau Muhammadiyah. Jadi kalau dikatakan Muhammadiyah, maka berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya siapa saja ulama-ulama yang disebut ulama-ulama salaf dalam membahas tentang akidah ini yang ingin kita pakai? Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah ulama yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi metodenya adalah metode yang dikembangkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang keduanya juga disebut lagi dengan ulama yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dua ulama ini adalah masih hidup di era-era yang kita sebut dengan salaf. Nah, kalau begitu barangkali pertanyaan Bapak, sebetulnya ukuran salaf itu dari mana? Itu pertanyaannya tuh Pak. Di mana batasannya? Itu pertanyaannya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, khairun nas. Ini kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah, kata Rasulullah SAW, adalah min ashabi, yang berasal dari sahabat-sahabatku. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian dari generasi sahabat ini, kata Rasulullah, alladzina yalunahum, mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ini yang kita sebut dengan generasi tabi'in. Nah, generasi tabi'in namanya Pak. Jadi sesudah sahabat itu namanya adalah tabi'in. Kemudian punya lagi hadis Nabi tadi, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Ini yang kita sebut dengan tabi'ut tabi'in. Jadi generasi salaf itu adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Ini yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Namanya generasi salaf. Berapa lama waktunya? Nah, pertanyaannya itu Pak. Waktunya dari generasi sahabat sampai 300 tahun Pak. Sampai 3 abad. Jadi sahabat kita patok sampai 100 tahun. Tabi'in tadi kita patok sampai 100 tahun. Tabi'ut tabi'in kita patok sampai 100 tahun. Jadi selama 3 abad. 300 tahun. Nah, yang saya sebutkan tadi, baik itu Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, mereka adalah termasuk generasi salaf karena mereka hidup antara tahun 200 sekian sampai 300 sekian, lebih sedikit. Nah, kalau nanti Bapak katakan barangkali sudah mendengar di dalam kajian-kajian tertentu, kalau begitu, siapa yang namanya Ibnu Taimiyah? Ini pertanyaannya nih Pak. Ibnu Taimiyah itu hidup di abad ke-6, wafat di abad ke-7. Jadi sebetulnya kalau mau dikatakan Ibnu Taimiyah itu bukan generasi salaf. Kalau mau secara jujur,
sesudahnya disebutlah sebetulnya kholaf. Lawan daripada salaf adalah kholaf. Kholaf itu apa? Kholaf itu artinya yang belakangan, salaf yang duluan. Nah, itu arti-arti letternya seperti itu. Maka nanti kenapa saya ingin menyampaikan ini lebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa? Karena nanti disinilah nanti akan berbeda di dalam pembahasan ilmu tauhid, akan berbeda antara yang sudah ditetapkan oleh ulama salaf khususnya Abu Hasan al-Asy'ari dengan Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad. Ya, Abu Hasan al-Asy'ari itu Pak hidupnya di Baghdad. Abu Mansur al-Maturidi orang Uzbekistan. Abu Hasan al-Maturidi itu orang Uzbekistan sekarang, bekas jajahan dulu yang namanya Uni Soviet. Nah, jadi dari situ Bapak dan Ibu sekalian yang kita katakan Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Tapi kalau kita mau rujuk kembali ke bidang fikih syariahnya itu tadi Pak, dimulai dari 4 imam mazhab, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali ini. Mereka ini hidup bertempat di abad ketiga. Kalau kita ingin merujuk fikihnya, tapi berbeda dengan akhlak atau ilmu tasawufnya. Ilmu tasawufnya itu adalah dikembangkan oleh Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali ini hidup di abad ke-5 Hijriah. Jadi 500 sekian itu Imam Al-Ghazali. Maka apa yang saya katakan tadi ini dari ulama-ulamanya inilah yang disebut dengan faham aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini menjadi mayoritas pendapat-pendapat yang ada di ulama-ulama kita di Indonesia. Sekaligus mereka para ulama-ulama yang pernah menjadi guru di Masjidil Haram. Beberapa ulama-ulama kita yang menjadi guru, seperti misalnya Al-Bantani, Nawawi Al-Bantani orang Banten yang hidup di abad ke-18, 1800-an. Al-Fadani, Syekh Khatib Al-Fadani orang Padang. Fadani itu orang Padang Pak. Fadani. Kalau Bapak orang Bandung, Al-Banduni. Ya. Karena Imam Nawawi orang Banten jadi Al-Bantani. Mereka adalah orang-orang atau ulama-ulama yang pernah menjadi guru, yang pernah menjadi ustadz di Masjidil Haram di Makkah. Ya. Kalau Ustadz Ja'far Al-Garuti, orang Garut, Tasik, ya. Jadi seperti itu istilah-istilah penyebutannya, ya. Nah, jadi dari sini apa yang saya katakan tadi, inilah yang saya ingin sampaikan agar kita nanti menyambung ke sana arahnya, dan saya menjadikan apa yang saya ingin sampaikan ini adalah pendapat-pendapat yang menjadi pendapat mayoritas di seluruh dunia. Mayoritas di seluruh dunia. Biasanya apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah itu pendapat-pendapat yang ada di Saudi Arabia sekarang. Dulu sebetulnya Saudi Arabia itu Pak, mazhabnya Syafi'i Pak. Dulu. Ya, tapi setelah ada kekuasaan yang dikembangkan oleh Ibnu Saud yang bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka menggunakan mazhabnya adalah mazhab Hambali yang sekaligus metode tauhidnya adalah metode tauhid Ibnu Taimiyah. Maka di sini nanti akan berbeda. Di dalam metode tauhid Al-Asy'ari tidak kita temukan pembahasan mengenai uluhiyah, rububiyah, itu tidak pernah kita dapatkan di dalam metode Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Tapi yang mengembangkan adanya uluhiyah, rububiyah itu dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah.
Islam ya, yang sudah diterjemahkan aslinya bahasa Arab. Jadi untuk membantu saja, dan buku ini dijadikan pedoman karena si pengarang Syekh Sayyid Sabiq ya, ini salah seorang guru besar di Fakultas Syariah Al-Azhar University atau Universitas Al-Azhar di Mesir ya. Orang ini adalah orang yang memang membidangi ini dan diminta untuk membuat buku yang menjadi pedoman dalam pembahasan akidah ini. Jadi sebetulnya ini untuk membantu saja Pak, untuk menambah pemahaman atau penguasaan masalah akidah ini. Silakan Bapak dan Ibu kalau punya bukunya ya, kalau punya. Kita akan mulai dari halaman 30 Pak. Halaman 30. Di halaman 30 kita akan membahas lebih dulu bagaimana kita ini memakrifati Allah. Makrifat, arti makrifat itu artinya Pak, kenal. Makrifat. Kita kadang-kadang berislam, ini maaf, berislam atau beriman kepada Allah, tapi kita tidak pernah mengenali Allah. Tidak pernah mengenali Allah. Akhirnya apa? Akhirnya buat kita keimanan kita kadang-kadang maaf nggak benar, nggak menuju kepada tauhid, tidak bisa meningkatkan pengamalan atau ketaatan kita kepada Allah. Itu kadang-kadang begitu kita. Maka yang paling urgent dalam masalah ini bahwa ketika kita sudah menyatakan berislam, sekali lagi ya, bahwa para ulama menekankan awwaluddin ma'rifatullah. Kita awal beragama ini harus mengenal Allah. Jadi harus mengenal Allah. Ya. Jadi kalau Allah ini tidak kita kenali, nah tadi saya katakan bisa menjadi rusak iman kita dan ketaatan kita kepada Allah akan tidak ada lama kelamaan. Itu akhirnya. Nah, bagaimana cara kita mengenali Allah? Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala ini? Cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala ini di halaman 30 itu Pak dan 31. Pertama dengan akal. Nah, di halaman 31-nya Pak. Dengan akal dulu. Karena ketika dakwah Rasulullah SAW pada saat itu Quran diturunkan oleh Allah kan secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus seperti apa yang kita kenal sekarang atau kita tahu sekarang 30 juz langsung. Di zaman Rasul SAW itu kan berangsur-angsur turunnya Al-Quran. Maka sebagian ada yang menggunakan akal, logika. Nah, logika akal ini seperti kita juga pahami apa yang pernah terjadi antara dialog dengan siapa Pak? Antara dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan orang yang dipercaya pada saat itu oleh Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung, di mana kampak yang satu ditaruh di patung yang besar. Dengan logikanya Nabi Ibrahim apa? Tanyain tuh sama patung yang besar yang lagi megang kampak. Nah, begitu kata Nabi Ibrahim kepada pembesar Raja Namrud pada saat itu. Maka ini adalah pendekatan logika. Maka keliru bagi kita kalau kita di dalam memahami ini tidak menggunakan akal, keliru sekali. Tapi ingat Pak, nah ini harus saya pahami lagi Pak, saya tekankan. Akal itu
sholat subuh 2 rakaat. Kenapa kok sholat subuh 2 rakaat padahal kita kan nggak lagi capek, habis bangun tidur enak sekaligus olahraga. Kok sholat zuhur kita habis mau kerja siang-siang panas 4 rakaat. Lama-kelamaan akal menerima. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Nah, disinilah kita memahami kembali bahwa akal tidak mungkin bertentangan dengan wahyu, itu tidak akan mungkin. Maka keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa akal itu berseberangan dengan akal, itu keliru. Tidak. Kita proses dulu yang saya bilang tadi. Akal itu adalah alat untuk memahami wahyu. Akal itu bukan sumber daripada hukum Islam, bukan sumber. Tetap hukum yang menjadi sumber hukum Islam itu adalah wahyu, baik yang tertuang di dalam Quran maupun tertuang di dalam sunnah Rasulullah SAW. Bapak sekalian, hukum akal itu ada berapa, Pak? Hukum akal itu ada 3. Ini hukum akal, Pak. 1, hukum akal itu yaitu yang disebut dengan wajib akal. Wajib akal. Apa itu wajib akal? Ya. Yang disebut dengan wajib akal itu berarti bagi kita adalah seperti contoh saya contohkan. Di meja saya ini, Pak, ada gelas. Kenapa gelas ini ada? Karena ada yang meletakkan gelas ini. Maka secara akal wajib untuk kita terima. Wajib untuk kita terima. Maka dengan demikian nantinya Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah seperti ini, bahwa kita belum bisa menyatakan apa yang kita sebutkan dengan apa yang namanya terjadi apa itu, Pak? Telur dan ayam. Mana nih yang lebih dulu, telur atau ayam? Kita bilang telur dulu baru ayam, keliru juga, ada ayam. Tapi kalau kita bilang lagi ayam dulu, ternyata ayam keluar dari telur. Maka logika ini harus ada yang memastikan dulu. Maka akhirnya yang disebut dengan wujud, ada yang disebut dengan wajibul wujud, dan ada yang mungkinul wujud. Apa itu, Pak, wajibul wujud? Menurut akal wajib adanya, wajib harus adanya. Harus. Maka bagi kita sekalian dalam masalah ini, ketika kita memperdebatkan mana yang lebih dulu antara telur dengan ayam, maka kepastiannya harus ada dulu yang memberikan sebuah kepastian. Maka disinilah kita memahami eksistensi Allah itu tidak disebabkan oleh sesuatu. Keberadaan Allah itu tidak disebabkan oleh sesuatu. Pahami itu, Pak? Saya ulangi, eksistensi Allah, keberadaan Allah itu tidak disebabkan oleh sesuatu. Inilah yang kita sebut dengan metode yang dikembangkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu qiyamuhu binafsihi. Jadi qiyamuhu binafsihi ini adalah untuk menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu tidak disebabkan oleh sesuatu. Adanya dengan dirinya sendiri. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut akal itu adalah disebut dengan wajibul wujud, wajib adanya. Ini untuk menunjukkan kemutlakan adanya Allah. Allah itu mutlak ada sesuai dengan akal. Nah, kemudian
Ini apa itu mungkin wujud? Kemungkinan ada, mungkin ada. Nah, mungkin ada ini berkaitan dengan apa, Pak? Berkaitan dengan alam. Berkaitan dengan alam. Lalu apa, Pak, yang disebut dengan alam? Nah, sedikit ini memang agak berbau filsafat ini Pak sedikit. Tapi memang arahnya ke sana nanti supaya lebih kita yakini. Apa itu alam? Alam itu adalah sesuatu yang ada selain Allah. Alam ini, Pak. Kita ini alam. Dalam masalah ini, baik benda yang bersifat padat maupun benda yang tidak bersifat padat. Apa benda yang tidak bersifat padat? Kaitannya dengan misalnya udara. Tapi nanti ada dikhususkan, Pak, ada dikhususkan berkaitan dengan cahaya. Ya. Nah, jadi dari sinilah kita mengatakan bahwa yang namanya benda itu adalah alam. Nah, kalau yang namanya alam itu adalah benda tadi kita sebutkan, maka yang namanya benda itu membutuhkan apa, Pak? Benda itu membutuhkan tempat. Yang namanya benda itu membutuhkan tempat. Ini karakter benda. Yang kedua, yang namanya benda itu apa, Pak? Bergerak atau berpindah. Nah, nanti pertanyaannya, Pak, di dalam kajian ilmu tauhid ini, apakah Allah itu bertempat? Dulu pernah kita singgung, khususnya berkaitan dengan salah satu ayat di surat Toha, surat 20, ayatnya ayat 5. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah itu adalah bersemayam di atas aras. Kalau dikatakan bersemayam di atas aras berarti Allah itu bertempat. Sedangkan tadi kita sudah sebutkan yang namanya benda itu membutuhkan tempat. Pertanyaannya, apakah Allah itu benda? Kan kesana larinya. Dan tentunya kita akan menghilangkan itu. Kita tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Termasuk lagi nanti di Quran surat Al-Fajr misalnya, Pak. Ya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuk, telah datang Tuhanmu dan malaikat secara bersaf-saf, saffan saffa, dengan berbaris-baris. Nah, lalu bagaimana kedatangan Allah? Nah, apakah kedatangan Allah ini sama seperti kita bapak dari rumah datang ke masjid? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaannya. Nah, inilah nanti kaitannya lagi dengan apa yang kita sebutkan, yaitu bahwa yang namanya Allah itu bukan benda. Lalu bagaimana memahami ini? Inilah yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, Pak. Bukan ayat-ayat muhkamah. Ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak bisa didekati oleh akal, yang akhirnya nanti kita menyamakan antara Allah dengan benda. Kita tidak demikian. Kita tidak bisa seperti itu. Maka oleh para ulama aswaja ini, Pak, sekali lagi ulama aswaja menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu paling tidak harus menggunakan dua metode. Menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu dengan menggunakan dua metode. Satu, metode takwil. Ini dalam kajian, masuk dalam kajian tafsir sebetulnya ini, Pak. Metode takwil. Apa itu takwil? Takwil itu artinya memindahkan arti kepada arti yang lain. Memindahkan arti kepada arti yang lain.
Misalnya kita contohkan ada di dalam Al-Quran surat Al-Fat, surat 48 ayat 10. Pada ayat di situ dikatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Pengertian tangan, apakah tangan ini sama seperti kita tangannya Allah? Maka perlu yang namanya takwil, memindahkan arti kepada arti yang lain. Artinya memang secara literal ya itu artinya tangan. Dan nanti hadis-hadis tadi juga banyak yang seperti itu. Dan yang kedua dalam masalah ini metode tafsirnya. Ketika kita dihadapkan dengan ayat-ayat mutasyabihat itu, metode tafsirnya adalah dengan menggunakan metode tafwid. Tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu artinya adalah menyerahkan artinya kepada Allah. Udah serahin saja sama Allah. Allah yang tahu, Rasul yang tahu. Kita nggak tahu, jangan suka mengartikan sendiri. Tapi lebih banyak ulama-ulama khalaf, kali lagi kaitannya dalam masalah ini itu lebih banyak menggunakan takwil. Nah, salafi dibalik menafsirkan ayat-ayat seperti itu sesuai dengan teksnya, kalimatnya saja. Kalau diartikan tangan, sudah tangan. Ya Allah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan, itu sudah punya tangan. Sedangkan ulama-ulama aswajah tidak demikian. Tangan di situ diartikan adalah kekuasaan. Tangan itu artinya kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah itu berada di atas kekuasaan mereka, hamba-hamba itu. Nah, itu namanya takwil yang saya katakan tadi. Nah, maka dengan demikian dalam uraian ini kita memahami kembali kepada buku di halaman 31 itu tadi, bahwa di halaman 31 itu menunjukkan bahwa akal ini diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneliti tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya lagi dengan menggunakan akal ini, Pak? Caranya lagi dengan memahami, meneliti, melakukan observasi tentang ciptaan-ciptaan Allah. Lakukan observasi, lakukan penelitian. Teliti dengan akal kita. Banyak ayat-ayatnya itu, Pak. Ayat-ayat perintah dari Allah untuk meneliti alam semesta ini banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, contoh-contohnya misalnya kita dapatkan kalau kita sering membaca Quran, misalnya surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ayat ini menyuruh untuk melakukan penelitian tentang unta. Ya. Demikian juga yang berkaitan dengan ilmu obdin, Pak. Ilmu kandungan. Ya, sebagaimana dijelaskan lagi oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun surat 23 di ayat 10, di ayat 10, 11 dan 12. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada saat itu setelah pertemuan antara ovum dengan sperma min sulalatin min tin. Itu di surat Al-Mu'minun. Kemudian terjadi pembuahan, kehamilan dan seterusnya sampai seorang ibu itu melahirkan. Nah, begitu seterusnya itu diteliti. Nah, gunanya untuk apa ini? Gunanya kembali lagi untuk mengenal Allah, bahwa semuanya itu ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Jadi singkat kata sekali lagi, akal ini harus kita jadikan sebagai alat untuk memahami eksistensi Allah, di mana eksistensi Allah itu kita dapatkan melalui ciptaan-ciptaannya.
tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatih. Silahkan kamu pikirkan seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Silahkan kamu pikirkan. Wala tafakkaru, dan jangan kamu pikirkan fi dzatih, tentang zatnya Allah. Jangan kamu pikirkan tentang zatnya Allah. Nah, jadi kalau ini tidak kita gunakan, sekali lagi, maka seperti apa yang saya pernah katakan barangkali pada waktu yang lalu, manusia yang tidak mempergunakan akalnya untuk memakrifati Allah, untuk mengenali Allah, maka manusia seperti ini disebut sebagai binatang. Surat Al-A'raf ayat 179 nanti kita lihat pada pembahasan berikutnya. Ini bisa kita lihat. Ya, jadi manusia yang tidak mempergunakan akalnya itu sama dengan binatang. Karena binatang itu tidak mengetahui tentang hakikat kebenaran, salah dan benar tidak bisa mengetahui. Maka salah dan benar itu dapat diketahui. Eksistensi Allah itu dapat diketahui dengan kita mempergunakan akal. Al-A'raf 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Terbanyak penghuni neraka jahanam adalah jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka jahanam? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih akal, mereka dikasih hati yang seharusnya dia gunakan untuk memahami eksistensi Allah itu, namun mereka tidak memahaminya. Dan orang yang seperti ini, kata Allah tadi, seperti binatang ternak, al-an'am, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Dari sinilah kita memahami kembali bahwa Islam memberikan ruang untuk menggunakan akal dalam rangka memahami Islam, dalam rangka memahami eksistensi Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kalau akal sudah kita gunakan, barulah yang berikutnya, yang kedua untuk memanfaati Allah itu, yaitu dengan sifat perbuatan namanya. Di halaman 31 itu Pak, yang kedua di atas. Ya. Bagaimana kita memahami nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah? Inilah yang juga harus kita pahami. Karena itu tadi ya Pak, zat Allah tidak bisa atau tidak boleh kita pahami. Amin itu. Tapi yang kita pahami tentang eksistensi Allah itu hanya kepada sifat nama Allah, perbuatan Allah. Ya contoh-contohnya banyak Pak. Perbuatan-perbuatan Allah itu yang sering kita rasakan sendiri. Katakanlah tentang hujan. Di seberang sana ada hujan, kok di sini nggak hujan? Kok bisa begitu? Siapa yang mengatur hujan ini? Padahal dengan jarak sekian meter, tapi kok nggak hujan? Itu perbuatan Allah. Dan kita memahami di dalam Islam yang berkaitannya dengan keimanan kita, bahwa semua perbuatan-perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Harus kita tanamkan kembali seperti itu. Ada hikmah atau ada faidah yang ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang sudah diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, apa yang telah Engkau ciptakan itu batila, tidak sia-sia. Mengandung hikmah, mengandung manfaat yang pasti buat kita sekalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan lagi dengan masalah
kita nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Ar-Rahman misalnya. Ya, di awal dari Al-Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Kenapa Allah Ar-Rahman? Dari mana ini Ar-Rahman? Kita memahami dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari inilah akhirnya arah yang kita ingin jalani, yang harus kita gunakan, sehingga kita tidak dibenarkan menjadi orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam di halaman 33 itu Pak, jangan sampai menjadi orang-orang yang taklid. Halaman 33 itu judulnya. Apa itu taklid? Ikut-ikutan. Sehingga akhirnya orang yang suka ikut itu akhirnya kenapa Pak? Akan mematikan akalnya, gak berkembang. Jadi orang yang gak mau belajar itu gak akan mungkin berkembang akalnya. Makanya ayat-ayat Al-Quran banyak yang menyuruh kita itu untuk belajar. Pendek kata apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah, tuntutlah ilmu dari masa buaya sampai liang lahat. Jadi gak ada batasan kita menuntut ilmu Pak, umur kita sekian itu gak ada batasan. Sampai kita mati baru berhenti dalam menuntut ilmu itu. Jadi orang yang tidak menggunakan akal maka dia disebut dengan taklid. Dan taklid ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya. Jadi paling tidak bagaimana ilmu ketika saya mengamalkan itu, ketika saya mengamalkan ini, ilmunya seperti apa, landasan dalilnya seperti apa, itu baru kita ketahui pelan-pelan tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, itu landasan ayatnya itu ada di dalam Quran surat Az-Zumar di bawah di halaman 33. Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Fayattabi'una ahsana, mereka itu mengikuti yang paling baik, yang lebih baik. Jadi sayang sekali lagi bagi kita sekalian kalau akal itu tidak kita gunakan. Dan kemudian di halaman 34-nya Pak, di atas, masih di atas, Allah Subhanahu wa taala mencela kepada orang-orang yang selalu mengikuti adat istiadat, ya, mitos-mitos yang mengakar masyarakat dengan alasan ingin melestarikan adat budaya kita. Padahal adat budaya itu adalah adat budaya yang bertentangan dengan Islam. Sekali lagi, padahal adat budaya itu bertentangan dengan Islam. Kadang-kadang kita mempertahankan yang seperti itu. Orang yang seperti ini dicela di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 170 di halaman 34. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alqaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah katakan, apakah kamu akan mengikuti nenek moyangmu itu yang telah melakukan adat istiadat itu? Padahal nenek moyangmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah la yaqilun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak berakal. Wa la yahtadun, dan nenek moyangmu adalah nenek moyang yang tidak diberikan hidayah, bukan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, jadi itu celaan-celaan Allah kepada kita sekalian yang tidak mempergunakan akal sehat kita. Maka akal sehat ini adalah sekali lagi penting buat kita untuk selalu kita gunakan, ya, untuk selalu kita fungsikan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira sampai di situ dulu dalam kajian kita yang berkaitan dengan masalah akal. Barulah nanti kita
akan mengarah kepada pembahasan-pembahasan tentang ayat-ayat iman yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Baik, disilakan barangkali ada yang kita diskusikan 10 menit 15 menit lagi sebelum kita syuruk. Syuruk itu Pak boleh juga di rumah ya Pak. Syuruk itu waktunya sampai nanti menjelang duha. Jadi agak lama syuruk itu. Di rumah juga boleh. Di tempat ini juga boleh, silakan. Syuruk beda dengan tuluk. Apa juga bedanya syuruk dengan tuluk? Kadang-kadang kita melihat jam-jam itu ada namanya tuluk. Tuluk itu artinya terbitnya Pak sebetulnya. Tuluk. Syuruk itu artinya masih bayang-bayang merah-merah. Bayang-bayang itu namanya syuruk. Jadi belum terbit. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Sedikit agak pusing, berat ya Pak? Ya, silakan. Pakai mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa astronot Cina waktu ada ke bulan, dia mendengar bahwa ada suara ketukan dari bintang yang kira-kira berapa ratus kilometer atau ribu kilometer dari lokasinya dia. Kemudian dia mengetahui bahwa di Al-Quran ada tentang surat bintang seperti bintang ketuk. Sehingga setelah itu dia masuk Islam. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang didapat oleh orang-orang ahli yang bukan Islam tentang kebenaran yang ada di Al-Quran. Kemudian dari waktu ke waktu makin terungkap bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Saya ingin bertanya kepada Ustaz adalah informasi-informasi apa lagi yang tentang kebenaran tentang Al-Quran itu yang berhubungan dengan keilmuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke 12, 13, 14. Apa tadi saya bilang ayat 10. Dari ayat 12, 13, 13 dan 14 di surat Al-Mu'minun surat 23. Saya ulangi lagi di sini, Pak. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu dari min sulalah. Apa itu sulalah? Sulalah itu adalah saripati yang berasal dari tanah. Saripati yang berasal dari tanah. Minti. Apa saripati yang berasal dari tanah? Maksudnya, apa yang kita makan? Bapak makan sesuatu ini semuanya asalnya dari tanah. Bapak makan kue apem dibikin dari tepung beras tumbuh di tanah. Bapak makan daging ayam makan gabah, makan rumput, gabah rumput tumbuh di tanah. Nah, ini baru suruk ya Pak ya. Jadi itu sudah dikemukakan landasan-landasannya. Nah kemudian dari situ dikatakan lagi kata Allah Subhanahu wa taala ayat 13-nya. Summa ja'alna
yang bersel satu ini, kata Allah Subhanahu wa taala, nutfah, spermatozoom fi qararin makin, kami tempatkan di tempat yang kokoh. Inilah yang kita sebut dengan kandungan ibu istri kita. Nah, sehingga dari situ terjadi pembuahan pertemuan. Pembuahan pertemuan yang ini memakan waktu, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, 40 hari. 40 hari jadi segumpal darah dari pertemuan pertama, berikutnya segumpal daging, berikutnya baru ditiupkan ruh. Maka ruh itu ditiupkan pada usia 4 bulan, usia 4 bulan atau 40 hari ketiga. Nah, kemudian di ayat 14, kalau Bapak lihat di ayat ke-14 ini, di sini ada sebuah ilmu yang kita bisa terima dan ini tidak bisa ditolak oleh para ahli medis, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran ini. Obgyn, dalam bidang obgyn ini. Apa kata ayat Al-Quran dalam masalah ini? Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Kami ciptakan yang namanya mudghah, daging segumpal daging itu, yang berikut tulang. Fa kasawna al-'idhama, lalu kami bungkus tulang itu lahma dengan daging. Pertanyaannya, Pak, kalau ayat ini mengatakan seperti ini, logika kita nih, mana yang lebih dulu antara tulang dengan daging? Logika kita tulang dulu, karena tulang yang dibungkus akhirnya oleh daging. Tapi ayat ini mengatakan bahwa Allah ciptakan dulu daging, baru kemudian tulang, dan akhirnya tulang itu terbungkus oleh daging. Ayat ini nggak ada yang bisa membantah dalam penelitian. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan dalam bentuk yang lain. Hebatnya. Kemudian lagi kita dapatkan lagi, misalnya surat Al-Furqan tentang ada pemisahan antara lautan Atlantik dengan Pasifik, tentang adanya kadar garam di dalam Quran surat Al-Furqan surat 25 di ayat 53. Apa bisa lihat pada ayat tersebut? Surat Al-Furqan surat ke-25 ayatnya ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladzi marajal bahrain hadza 'adbun furat wa hadza 'milhun ujaj. Ada dua lautan yang seakan-akan dia terpisah. Yang satu Adbun Furat, air laut itu agak tawar, Adbun Furat. Wa hadza milhun ujaj, yang satunya lagi adalah asin, sangat asin. Milh orang Arab bilang garam. Kalau orang Pak Ustaz Jafar bilangnya apa Pak? Garam uyah. Jadi seperti itu. Iya, dan ayat ini sudah memberitahukan. Nah, termasuk lagi itu apa? Kenapa seorang ibu yang masih normal haidnya, atau juga yang sudah tidak normal haid, termasuk ibu yang ditinggal mati oleh suaminya, disuruh melakukan iddah? Ada iddah. Seorang ibu atau seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Kata para ahli, katanya Pak, perlu diketahui bahwa sperma yang sudah dilemparkan oleh suaminya ke dalam rahim istrinya itu bisa memakan waktu 3 sampai 4 bulan dia masih hidup. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang baru dicerai itu nggak boleh, perempuan itu nggak boleh langsung kawin lagi dengan laki-laki yang lain, harus menunggu iddah. Makanya ada penelitian beberapa waktu yang lalu ada di medsos itu, kalau tidak salah. Apa penelitiannya di sana Pak? Yang kita dapatkan hasilnya. Maaf, ketahuan sekali perempuan yang habis berhubungan badan dengan siapa dan berapa kali itu ketahuan. Katakanlah seorang BTS itu dia habis berhubungan badan dengan beberapa laki-laki, itu bisa ketahuan kalau mau diteliti. Makanya
di dalam Islam itu iddah itu wajib, harus, baik si perempuannya yang sudah menopause, yang sudah tidak lagi berhaid, itu juga tetap wajib menjalankan iddah, karena ada beberapa bulan sperma yang sudah dilemparkan oleh suaminya ke dalam rahim istrinya itu masih bisa hidup sekitar sampai 4 bulan. Itu dalam Quran, Pak. Banyak lagi nanti kalau kita mau kutip ayat-ayatnya ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sains yang dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, dari sinilah sebetulnya apa yang kita sebut dengan apa, Pak? Kemukjizatan Al-Quran. Makanya kemukjizatan Al-Quran ini Allah tantang. Apa tantangan Allah, Pak, kepada kita? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Al-Baqarah 23. Jika kamu berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Allah, fa'tu bi surah. Silakan kamu bikin, silakan kamu buat, enggak usah 114 surat, kata Allah. Bi surah, satu surat saja. Ketika kamu bikin, kata Allah Subhanahu wa taala, wada'u syuhada'akum min dunillah. Kamu bikin seminar di situ, kamu panggil para pakar di bidang ahlinya masing-masing. Ada di bidang sains, ada di bidang bahasa, linguistiknya, ya, ada di bidang apalah dan lain sebagainya. Kamu duduk bersama, kamu bikin tandingan Al-Quran. Maka ayat 24-nya apa, Pak? Fa illam taf'alu wala taf'alu. Dan kamu tidak akan bisa melakukan itu. Allah sudah jamin itu, Pak. Kamu tidak akan bisa melakukan tandingan yang sama dengan Al-Quran. Wala taf'alu. Hanya diakhiri dengan fattaqun nar. Takutlah kamu dengan api neraka, siksa api neraka. Nah, jadi banyak sebetulnya ayat-ayat yang menjelaskan. Atau tadi surat Al-Ghasyiyah yang saya katakan, afala yanzuruna ila tibili kaifa khuliqa. Kenapa itu di padang pasir Allah menciptakan onta yang banyak di sana onta. Nah, kenapa onta sebagai hewan padang pasir kok bisa hidup di sana yang gersang? Jadi ayat-ayat ini yang harus kita jadikan sebagai rujukan-rujukan buat kita untuk memahami tentang eksistensi Allah. Baik, masih ada, Pak? Satu lagi yang mau bertanya? Gak ada. Ya, baik, kalau tidak ada, kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.